mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-38, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang ke-38, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed-Melek. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan. Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, "Baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan." Raja Zedekia menjawab, "Baiklah ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu." Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi, pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Etiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Allah bukannya Allah yang tidak adil. Ia tidak melupakan apa yang kalian kerjakan baginya dan kasih yang kalian tunjukkan kepadanya. Renungan hari ini berjudul Terperangkap dalam Coklat, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, suatu hari, 2 orang pekerja pabrik permen Mars di Pennsylvania jatuh ke dalam tangki besar berisi coklat. Mungkin ini terdengar seperti kisah lucu, dan bisa jadi ini musibah yang menyenangkan bagi para pecinta coklat. Namun meski tidak terluka, kedua pekerja tadi sempat terendam dalam adonan coklat setinggi pinggang dan tidak dapat keluar sendiri. Petugas pemadam kebakaran yang didatangkan harus melubangi sisi tangki untuk mengeluarkan mereka dengan selamat. Sahabat ODB, ketika Nabi Yeremia berada di dasar sebuah sumur berisi lumpur, kisahnya sama sekali tidak menyenangkan.
sebagai pembawa pesan Allah kepada umatnya di Yerusalem, Yeremia sudah memberitakan bahwa orang-orang harus segera meninggalkan kota itu karena Yerusalem akan diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel. Yeremia pasal yang ke-38 ayat yang ketiga. Sejumlah pejabat istana Raja Zedekia menuntut agar Yeremia dihukum mati karena mereka menganggap perkataan Yeremia melemahkan semangat prajurit-prajurit, ayat yang keempat. Raja Zedekia bahkan mengizinkan tuntutan itu dan mereka pun memasukkan Yeremia ke dalam perigi dengan tali. Dan kemudian terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu, ayat yang ke-6. Ketika pejabat Raja Zedekia yang lain dan seorang asing membela Yeremia dengan mengatakan perbuatan orang-orang itu jahat, Zedekia baru menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan memerintahkan Ebed-Melek untuk mengeluarkan Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Sahabat ODB, bahkan ketika kita sudah melakukan apa yang benar seperti yang dilakukan Yeremia, ada kalanya kita merasa seperti terjebak di dalam lumpur. Karena itu marilah kita memohon kepada Allah untuk menumbuhkan semangat kita sembari menantikan pertolongannya dalam masalah yang kita hadapi. Sahabat ODB, pernahkah Anda diperlakukan dengan tidak adil karena melakukan hal yang benar? Lalu bagaimana cara Allah menopang Anda? Mari kita berdoa. Allah Bapa, topanglah diriku yang rindu untuk taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
song